Sejak awal kedatangannya di dalam persepakbolaan tanah air, Coach Sintayong menjadi satu-satunya pelatih tim nasional Indonesia dengan sederet daftar pencoretan pemain yang dirinya lakukan. Pencoretan daftar nama pemain yang dirinya lakukan tidak semata-mata sebagai bentuk hukuman, namun bertujuan untuk benar-benar membangun budaya baru di dalam sepak bola Indonesia. Dan langkah yang pelatih asal Korea Selatan tersebut lakukan kini telah menghasilkan output yang sangat baik, salah satunya adalah perbaikan dari prestasi timnas Indonesia di kancah Asia. Dalam 5 tahun terakhir, skuad Garuda berhasil menjajaki urutan negara FIFA yang sebelumnya berada pada urutan ke-173 hingga berhasil menduduki peringkat ke-134. Kenaikan tersebut juga diikuti dengan prestasi dari skuad Garuda di semua golongan umur yang kini untuk pertama kalinya bisa lolos ke semua putaran final Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Dengan adanya potensi pencoretan yang bisa tiba-tiba dilakukan oleh sang pelatih, membuat para pemain benar-benar mengikuti seluruh aturan yang berlaku dan terus menjaga performa mereka baik saat bersama dengan skuad Garuda maupun berada di klub. Namun meskipun mendapatkan pencoretan, terdapat beberapa nama pemain yang berhasil kembali dan mendapatkan kepercayaan dari Coach Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan berikut ini merupakan daftar nama pemain timnas Indonesia yang pernah mendapatkan pencoretan dan kembali berseragam merah putih di bawah asuhan Coach Sintayong. Egy Maulana Fikri. Egy menjadi nama pertama di daftar pencoretan nama pemain yang dapat kembali tampil bersama timnas Indonesia. Pencoretan atas nama pemain wonderkid timnas Indonesia yang satu ini terjadi ketika dirinya baru saja kembali ke Indonesia untuk bermain di BRI Liga 1. Saat itu Egy Maulana memang dibilang tidak memiliki cukup jam terbang di benua Eropa dan memutuskan untuk mencari jam terbang dengan bergabung bersama Dewa United. Namun masalah pemanggilannya ke timnas Indonesia terjadi ketika Coach Sintayong sedang mempersiapkan skuad di dalam pemusatan latihan jelang FIFA Matchday. Pada saat itu nama Egy Maulana Fikri masuk ke dalam daftar pemanggilan. Namun selang 1 hari kemudian namanya langsung dicoret melalui akun resmi PSSI dengan keterangan sang pemain sedang mengalami cedera. Akan tetapi setelah kabar tersebut, Egy Maulana Fikri ternyata langsung diturunkan oleh Dewa United pada lanjutan Liga Domestik pada sore hari dan membuat hubungan antara keduanya merenggang. Dirinya juga sempat tidak lagi mendapatkan pemanggilan dari Coach Sintayong, namun kini sang pemain dapat kembali menjadi pemain andalan dari skuad Garuda di sektor sayap penyerangan. Nado Argawinata, penjaga gawang yang telah berjasa membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia, nyatanya menjadi salah satu nama pemain yang saat ini selalu mendapatkan pencoretan dan pemanggilan dari Coach Sintayong di timnas Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari performa yang dirinya tunjukkan di dalam lapangan serta sikap yang dirinya miliki di luar lapangan. Apalagi dengan performa pesaingnya seperti Hernando yang sedang naik daun membuat kesempatan Nado kembali menjaga garis pertahanan timnas semakin menipis. Terakhir kali Nado menjadi kiper utama timnas Indonesia adalah ketika dirinya tampil di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua melawan timnas Irak. Saat itu timnas Indonesia harus kebobolan sebanyak 5 gol dari 5 kesempatan yang didapatkan oleh tim lawan. Dan kini nama Nado Argawinata disebut sebagai kiper yang hanya akan mendapatkan panggilan ketika dirinya benar-benar akan menjadi kiper utama bagi skuad Garuda. Alfandra Dewangga, pemain asal PSIS Semarang yang satu ini pada dasarnya merupakan sosok pemain potensial yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dirinya masuk bersamaan dengan para pemain muda skuad Garuda yang saat ini rutin di timnas Indonesia senior seperti Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangkualam. Meskipun begitu, nama Alfandra Dewangga kerap kali mendapatkan pencoretan dari Coach Sintayong pada beberapa kompetisi yang diikuti oleh skuad Indonesia senior maupun kelompok umur. Hal tersebut tak lepas dari indisipliner yang kerap kali sang pemain lakukan di luar lapangan dan juga kasus hubungan sang pemain yang viral di media sosial. Oleh karenanya, Coach Sintayong sampai saat ini sangat jarang memberinya kesempatan untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia di pemusatan latihan. Namun pada laga perebutan tiket menuju Olimpiade Paris, nama Alfandra Dewangga masuk ke dalam panggilan dan bermain dalam satu pertandingan bersama timnas Indonesia U23. Marcelino Ferdinand, pemain yang sampai sekarang selalu menjadi pemain utama di timnas Indonesia senior maupun kelompok umur, nyatanya pernah mendapatkan pencoretan dari daftar pemanggilan timnas Indonesia. Kejadian tersebut dirinya dapat ketika baru pertama kali bergabung bersama tim asal Belgia, yaitu KMS KD Insel. Marcelino yang saat itu tidak berkonsultasi dengan Coach Sintayong terlebih dahulu untuk berkarir di luar Indonesia, membuat sang pelatih sedikit kecewa dan pada akhirnya tidak membawa sang pemain pada putaran final Piala Asia U20.
Padahal Piala Asia U20 yang diikuti oleh Timnas Indonesia direncanakan oleh Coach Sintayong sebagai panggung bagi para pemain untuk bisa mendapatkan klub baru dengan kualitas bagus di luar Indonesia. Dengan absennya Marcelino pada ajang ini, skuad Garuda gagal melaju ke babak 16 besar dan pada akhirnya juga tidak ikut serta di dalam pagelaran Piala Dunia. Namun saat ini Marcelino Ferdinand telah kembali dipanggil ke Timnas Indonesia dan telah menjadi salah satu amunisi yang paling berharga bagi skuad Indonesia senior. Elkan Bagot, pemain keturunan yang telah bergabung bersama Timnas Indonesia sejak Timnas Indonesia masih dianggap remeh oleh negara lain. Akhir-akhir membuat publik sepak bola dikejutkan usai dirinya tidak menanggapi pemanggilannya ke Timnas Indonesia U23. Hal tersebut terjadi ketika dirinya dalam kondisi cedera bersama dengan klubnya di Liga Inggris. Namun pada saat Timnas Indonesia berhasil lolos hingga babak perebutan tiket Olimpiade, nama Elkan Bagot mendapatkan pemanggilan dari Coach Sintayong sebab banyak pemain Timnas Indonesia yang mendapatkan akumulasi kartu kuning dan kartu merah. Namun karena dirinya yang baru saja pulih dari cedera pada akhirnya tidak datang dan membuat Coach Sintayong tampak sedikit kecewa dengan keputusan yang dilakukan oleh sang pemain. Hal tersebut berdampak pada pemanggilan terakhirnya di kualifikasi Piala Dunia kemarin yang tidak mencantumkan nama sang pemain di daftar skuad Garuda. Namun pada putaran ketiga ini dikabarkan sang pemain akan kembali bersama Timnas Indonesia dan siap kembali menunjukkan performanya di dalam lapangan. Evan Dimas Darmono menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam daftar pemotongan generasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong pada awal kedatangannya di Timnas Indonesia. Pencoretan atas nama pemain satu ini dilakukan oleh Coach Sintayong sebab sang pemain tidak memiliki stamina yang memenuhi standar kepelatihan. Tentu saja langkah ini dinilai sangat berani mengingat Evan Dimas pada saat itu merupakan salah satu pemain kunci dari skuad Garuda dan juga masih memiliki umur yang cukup muda untuk bisa mengembangkan permainannya. Namun meskipun mendapatkan pencoretan, nama Evan Dimas beberapa kali dipanggil oleh Coach Sintayong pada pagelaran Piala AFF dan juga ajang SEA Games bersama dengan Timnas Indonesia. Dan kini nama Evan Dimas juga semakin meredup seiring performanya yang semakin menurun di dalam pertandingan. Edo Febriansyah, pemain muda yang saat ini membela klub Persib Bandung menjadi salah satu nama pemain yang mendapatkan pencoretan oleh Coach Sintayong namun selalu bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia. Setelah kedatangan banyak pemain keturunan berkualitas, daftar para pemain lokal yang tidak dapat bersaing pada akhirnya perlahan digeser oleh Coach Sintayong dan mulai melakukan percobaan untuk mempromosikan pemain menonjol lainnya di Liga 1. Dan Edo Febriansyah menjadi salah satu nama pemain yang sering mendapatkan panggilan Timnas Indonesia sekaligus menjadi nama pemain dengan daftar pencoretan terbanyak bersama skuad Garuda pada setiap pemusatan latihan jelang kompetisi besar yang akan dijalani oleh Timnas Indonesia. Nama Edo Febriansyah selalu ikut serta dan dipastikan akan masuk ke dalam setiap laga uji coba bersama Timnas Indonesia. Namun pada laga resmi yang berjalan, nama sang pemain langsung mendapatkan pencoretan atau tidak diturunkan sama sekali oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut, Yang Chae-Sayuri. Meskipun selalu mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia senior di setiap jeda internasional ataupun kompetisi Piala Asia. Namun Yang Chae-Sayuri sampai saat ini belum pernah melakukan debutnya bersama dengan skuad Garuda Senior. Hal tersebut tak lepas dari namanya yang selalu mendapatkan pencoretan sebab cedera yang selalu dirinya alami jelang laga perdana Timnas Indonesia. Tentu saja hal tersebut sangat disayangkan mengingat sang pemain merupakan sosok berkualitas yang dapat membantu Timnas Indonesia di sektor pertahanan. Namun pada putaran ketiga yang akan datang, nama Yang Chae-Sayuri tentu saja akan kembali masuk sebagai nama pemain di dalam skuad Timnas Indonesia Senior dan diharapkan bisa segera melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan daftar nama pemain Timnas Indonesia yang pernah mendapatkan pencoretan dan kembali berseragam merah putih di bawah asuhan Coach Sintayong. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.